Bunda-Bunda, ketemu lagi dengan saya Nur, konsultan menggendong, dan di video kali ini saya akan menjelaskan cara gendong tandem atau gendong dua bayi sekaligus depan belakang menggunakan dua SSC. Saya akan menggunakan SSC Ultimo dan juga SSC Light Carrier. Gendong tandem atau gendong dua anak sekaligus ini bisa jadi salah satu alternatif solusi untuk Bunda yang mungkin memiliki bayi kembar sudah berusia di atas 4 atau 6 bulan dan dua-duanya minta gendong, tidak ada yang membantu atau tidak ada yang bisa diminta tolong untuk salah satu anak digendong dulu. Nah, kita bisa gendong dua anak sekaligus ini di depan dan juga di belakang. Gendong tandem atau gendong dua anak sekaligus ini bisa juga digunakan untuk gendong kakak adik yang beda usianya berdekatan. Biasanya mungkin yang bunda-bunda yang kesundulan bayinya, atau yang mungkin bayinya masih di bawah 2 tahun terus bayinya masih di bawah 2 tahun lalu punya adik lagi, atau masih di bawah 1,5 tahun udah punya adik lagi. Nah, ini bisa jadi juga alternatif ketika dua-duanya nangis atau dua-duanya minta gendong. Nah, tapi gendong tandem atau gendong dua bayi sekaligus ini Bunda juga tetap harus perhatikan kekuatan tubuh sendiri, karena kita harus lihat berat badan si kedua anak yang mau digendong ini. Ditakutkan nanti beratnya justru melebihi setengah berat badan kita, dan itu sebaiknya jangan dilakukan. Gendong tandem ini bisa jadi salah satu alternatif solusi jika Bunda lagi kepepet, atau misalkan si dua anak ini tantrum atau cranky, dua-duanya minta gendong, dua-duanya minta perhatian yang sama. Nah, tapi itu tadi, meskipun boleh, tapi kita juga harus tahu weight limit kita sendiri. Kita harus tahu apakah kita sanggup untuk menggendong dua anak ini atau tidak. Untuk lamanya menggendong tandem ini tidak ada batasan, tapi biasanya di kitanya sendiri akan berasa gampang capek karena kita harus bawa dua beban di depan dan di belakang. Makanya dari itu kita harus pintar-pintar sendiri untuk tahu batasan di kita sendiri itu sampai berapa lama kita sanggup gendong dua anak atau gendong tandem depan belakang. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang gendong dua anak sekaligus atau gendong tandem. Dan sekarang saya akan kasih contoh pemakaiannya menggunakan SSC Ultimo dan juga SSC Light Carrier. Nah, ini SSC yang akan dipakai. Untuk SSC yang Light Carrier ini saya akan posisikan dia di belakang untuk anak yang lebih besar, dan untuk SSC Ultimo ini saya akan posisikan di depan. Diposisikan di balik juga nggak apa-apa. Kalau misal kakaknya udah lebih besar, lebih berat, bisa pakai lebih besar dan lebih berat, bisa pakai Ultimo yang di belakang, lalu Light Carrier-nya yang di depan. Sekarang saya akan pakai Light Carrier-nya dulu. Kita pakainya sama kayak pakai SSC biasa. Pasang dulu si waist belt-nya di pinggang. Nah, usahakan ini gak terlalu kencang atau jangan erat banget. Yang penting masih bisa digeser si tali pinggangnya ini. Lalu kendorin dulu si tali bahunya. Kemudian kita akan geser atau posisikan si ini di belakang. Nah, seperti ini. Nah, baru yang satu kita tarik, kita kalungin, maksudnya kita taruh di bahu. Satu lagi juga sama. Nah, sekarang untuk yang gendong depan pakai Ultimo ini jangan lupa untuk diatur dulu besar ininya, besar bukaan kaki bayinya. Aja bayinya kembar jadi sama, jadi anggapannya ini udah aku atur sama besarnya, lalu yang ini juga udah aku atur, aku pendekkan biar nanti tangannya bisa di luar. Nah, setelah itu kita akan pasang juga di pinggang. Pasang sampai bunyi klik. Lalu kencengin, karena ini masih longgar jadi harus dikencengin. Tarik, tarik.
Nah, usahakan ini tuh bisa digeser-geser seperti ini. Nah, untuk gendong bayi di belakang, opsinya kita bisa minta bantuan orang lain untuk memposisikan bayi di punggung. Atau kalau memang bunda sudah terlatih gendong bayi di belakang, biasanya bayinya tinggal digeser aja sampai ke punggung seperti ini, baru tarik si kain ininya. Nah, seperti ini. Tapi kalau saya biasanya cari yang lebih aman, yang anak tidak tiba-tiba buang badan ke belakang. Biasanya saya akan pakai teknik hip scoot. Jadi kita akan geser dulu atau posisikan dulu yang belakang ini ada di samping. Nah, seperti ini. Baru posisikan bayinya di atas waist beltnya, baru tarik kain atasnya. Nah, seperti ini. Terus kita akan ambil shoulder yang ini, lalu pasang di bahu, pegang. Jadi shoulder yang ini digabung dengan shoulder yang ini. Lalu dipegang dua-duanya. Setelah itu kita akan geser posisi bayi ke belakang pelan-pelan. Sambil ini digeser. Hap. Satu. Hap. Nah, kalau udah sampai sini, tangan kita ngelewatin kepala bayi, terus bawa ke belakang sambil digeser. Hop. Hop. Nah, sampai bayi ada di punggung kita. Kalau dirasa bayi udah ada di punggung, yang ini langsung kita pasang. Setelah itu kita tarik, kencengin juga. Nah, seperti ini. Baru kita pasang si tali dada atau chest strap. Nah, ini bayinya sudah ada di belakang. Kita tinggal eratin ini kalau misalkan kurang erat. Satu bayi udah selesai atau satu anak udah selesai. Sekarang kita akan masukin satu anak lagi di gendongan depan atau di gendong depan atau front carry. Kita longgarkan dulu. Yang ini dan yang ini kita longgarkan. Baru masukin anaknya ke dalam gendongan. Nah, kita akan gendong bayinya di depan kayak gini. Terus tarik kain panelnya. Nah, ini kalau yang belakang bayi beneran pasti akan berasa berat banget. Kalau misalkan bayinya nangis, kita bisa sambil goyang-goyang sambil menenangkan bayi. Iya, sambil kita pasang tali bahu atau shouldernya, pasang backstrapnya, tarik. Nah, ini biasanya part yang agak sulit karena menentukan di mana letak tariknya. Nah, di sini kita tarik, hap, hap, hap. Nah, satu lagi juga sama. Kita tarik, hap, hap, hap. Nah, udah selesai kita gendong tandem atau gendong dua bayi di depan dan juga di belakang pakai dua SSC. Nah,
kayak gini biasanya kalau untuk gendong tandem seperti ini saya juga nggak sanggup lama banget, mungkin 5 menit juga udah berasa karena si abang itu udah hampir 4 tahun dan Bumi 20 bulan. Iya. Jadi berapa lamanya itu akan tergantung dari kekuatan fisik masing-masing penggendong. Nah sekarang untuk cara nurunin bayinya dari gendongan, untuk yang di depan ini kita bisa longgarkan. Nah ini tuh suka agak bingung ya, yang mana-mana aja. Nah karena ini jauh di sini agak susah untuk mendorinya. Aku juga di sini agak susah untuk jauh. Jadi kita ambilnya dari sini. Nah, kita kendorin, yang ini juga sama. Kita ambilnya dari atas, sekarang diambil dari belakang. Agak jauh, jadi agak susah. Nah, baru kita akan lepaskan si backstrapnya. Oh, apa? Iya, apa tuh? Suara apa tuh? Suara apa tuh? Baru turunin bayi yang satu lagi. Nah. Dia gak mau turun sebentar. Nah untuk bayi yang di belakang kita akan geser posisinya ke pinggang, lalu kita akan turunkan bayinya. Pertama kendorin dulu strapnya, lalu lepaskan tali dadanya, turunkan salah satu, terus digabungin ke sini, pegang dua-duanya, baru kita akan pelan-pelan geser ke samping. Nah kalau misalkan ini ternyata kesempitan, ini kita bisa lebarkan lagi. Nah kalau udah sampai di sini sudah mentok, baru tangan kita baru digeser lagi. Hap. Setelah itu kita lepaskan yang ini, shoulder yang diagonal, lalu kita turunkan kain panel dan angkat bayi yang satu lagi keluar dari gendongan. Kalau misalkan bunda-bunda untuk nurunin kesulitan dan pas ada orang lain, juga bisa minta tolong orang lain untuk menurunkan bayinya dari gendongan. Nah itu tadi tutorial atau cara menggendong dan juga melepaskan gendongan untuk gendong tandem atau gendong dua bayi sekaligus. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komen. Dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.